Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat satu adonan menjadi 5 kue kering. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis ya. Ini dia bahan-bahannya. Untuk lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Yang pertama ada 500 gram butter. Ini saya pakai merek Holmen. Ini butternya harganya terjangkau tapi hasilnya harum dan lembut ya. Lalu ada 200 gram atau 1 bungkus ini margarin. Ini margarinnya yang mengandung butter juga. Lalu ada 250 gram gula halus. Ini kita saring dulu karena gula halus itu kadang suka ada bergelinjir-gelinjirnya itu. Nah, disaring ini biar halus dan tidak mudah bergelindir. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 5 kuning telur. Nah, ini memasukkan kuning telurnya secara bertahap ya. Kalau sudah, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan lagi sisanya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Tambahkan 1 kilo tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan kunci biru di sini, sambil dimasukkan sambil diayak ya, agar tidak mudah bergerindil dan langsung menyatu dengan adonan yang lainnya. Lalu tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Ini merek apa aja bisa ya. Sambil diayak juga, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini sudah agak berat ya mengaduk-aduknya dengan spatula, jadi saya menggunakan tangan untuk mengaduk-aduknya agar lebih cepat tercampur rata. Kalau adonannya sudah tidak lengket di tangan dan bisa dipulung seperti ini, berarti sudah siap dibentuk. Ini adonannya saya taruh di wadah yang lain agar nanti ketika diambil sedikit sisanya bisa taruh di kulkas. Untuk cookies yang pertama kita ambil secukupnya saja, cukup untuk 2 loyang. Nah, sisanya ini adonannya kita taruh di kulkas. Di sini saya menggunakan alas lagi, yaitu plastik yang 1 kiloan, dan bagi 2 lagi adonannya lalu digilas. Ini ketebalan 1 cm atau menurut selera saja ya. Kalau sudah, kita cetak dengan cetakan bulan sabit seperti ini. Lalu pindahkan ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper. Di sini saya membuatnya 2 loyang karena 1 toples itu cukup dengan 2 loyang. Kalau sudah, kita panggang di suhu 170 derajat selama 15-20 menit tergantung oven masing-masing. Sambil menunggu cookiesnya matang, ini kita buat campuran gulanya, yaitu 3 sendok makan gula halus dan 1 saset Milo. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini cookiesnya sudah matang. Ini selagi panas, campurkan ke dalam gula halus yang dicampur dengan Milo. Ini aduk-aduk hingga benar-benar menempel gula halusnya dengan cookiesnya. Kalau cookiesnya sudah agak sejuk atau dingin,
Ini baru dimasukkan ke dalam toples. Setiap lapisannya kita taburi dengan bubuk Milo dan gula halus agar nanti rasanya lebih Milo lagi. Nah, jadinya seperti ini, lalu tutup rapat. Untuk cookies kedua sama, kita ambil adonan secukupnya saja. Lalu sisa adonannya taruh kembali di dalam kulkas. Untuk cookies kedua saya mau bagi dua bagian. Ini mau dikasih warna, yang satunya warna hijau, yang satunya lagi tidak ya. Nah, ini secukupnya aja. Ini warna hijau, beberapa tetes saja. Kalau sudah diwarnai seperti ini, bagi adonan dengan sendok takar. Ini sendok takar yang setengah sendok teh ya. Kalau sudah dibagi setengah sendok teh itu, lalu kita bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama pada adonan yang berwarna kuning. Ini adonannya kita bagi-bagi dulu sebesar setengah sendok teh. Setelah semuanya selesai, lalu dibulatkan. Ambil 3 warna hijau dan 3 warna kuning. Ini diselang-seling ya warnanya. Setelah itu kita putar searah jarum jam. Putar adonan sehingga membentuk seperti gangsing ya, permainan tradisional itu. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga adonan habis. Saya membuatnya hanya 1 loyang, cukup untuk 1 toples. Setelah itu panggang di suhu 170 derajat selama 25 menit. Ini sudah matang, kira-kira seperti ini bawahnya. Setelah sejuk, kita pindahkan ke dalam toples. Nah, cookies keduanya sudah jadi. Kalau sudah, kita tutup rapat. Untuk cookies ketiga, ambil adonan secukupnya. Lalu sisa adonannya taruh kembali di dalam kulkas. Gilas adonan dengan ketebalan 1 cm atau sesuai selera. Cetak adonan dengan cookies cutter. Ini saya menggunakan yang bentuk bunga. Lalu taruh adonan yang sudah dicetak di atas loyang yang sudah dialasi baking paper.
Ini dia hasilnya, saya juga membentuk dengan bentuk bintang. Ini kita cetak lagi dengan cookies cutter yang lebih kecil ini, jadi nanti dia membentuk cuma garis kayak gitu aja ya. Ini tengahnya kita ambil, lakukan hingga selesai. Kalau ada yang patah seperti ini, kita sambung saja. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita panggang di suhu 170 derajat selama 10 menit. Nah, ini sudah kita keluarkan. Lalu kita beri permen kristal. Ini saya pakai permen Fox. Kita taruh di tengah-tengahnya ini. Nah, kemudian kita panggang kembali selama 5 menit atau hingga permennya meleleh sempurna. Dan jadinya seperti ini. Ini saya buat 2 loyang ya. Setelah sejuk, kita pindahkan ke dalam toples. Jadi deh cookies kaca atau glass cookies. Nah, ini kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam toples, tutup rapat. Untuk cookies yang keempat, ambil secukupnya adonan, lalu sisa adonannya kita kembalikan lagi ke dalam kulkas. Untuk cookies yang keempat, ini saya menggunakan spuit. Spuitnya ini bentuknya seperti ini ya. Saya kurang tahu ini nomor berapa. Ini kita masukkan, lalu pencet dengan jempol. Nah, semprotkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Sebelum membuat kue, saya sudah cuci tangan ya. Ini kita semprotkan. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini cookies yang keempat pasti sudah banyak yang tahu nih. Ini cookies semprit. Di sini cookies sempritnya saya buat 2 loyang karena untuk satu toples itu dibutuhkan hanya 2 loyang. Untuk di tengahnya saya beri choco chip. Nah, seperti ini kita beri choco chip di tengahnya. Kalau sudah, kita panggang di suhu 170 derajat selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Ini tunggu sejuk dulu baru ditaruh dalam toples. Setelah semuanya sudah dimasukkan dalam toples, tutup rapat. Cookies yang kelima, ini saya akan menggilasnya lagi dengan dialasi plastik yang 1 kilo itu. Nah, ini seperti ini. Lalu gilas dengan ketebalan 1 cm atau sesuai selera.
Cetak adonan dengan cookies cutter bentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita pindahkan ke atas loyang yang sudah dialasi baking paper. Nah, ini saya mau cetak lagi tengahnya dengan spuit aja ya. Nah, jadi seperti ini, membentuk seperti donat. Ini lakukan hingga selesai. Ini kalau sudah, kita panggang di suhu 170 derajat selama 20 menit. Nah, ini sudah matang. Ini siapkan sprinkle seperti ini. Sprinklenya boleh bebas, dan ini ada coklat leleh. Coklatnya sudah dilelehkan. Ada yang di mangkok, ada juga yang di plastik segitiga. Nah, ini kita celupkan, tapi hanya bagian atas saja seperti ini. Kita goyang-goyangkan. Nah, ini lakukan hingga selesai. Nah, sudah seperti semuanya, kita hias dengan coklat leleh yang ada di plastik segitiga. Kita menghiasnya seperti donat ya. Hias cookiesnya sesuai selera. Selain dihias dengan coklat leleh, saya juga menghiasnya pakai sprinkle. Ini sprinklenya warna-warni. Kita taburkan saja di atasnya. Ini ada juga sprinkle bentuk hati atau love. Ini sesuai selera saja, kita taruh di atasnya. Ini ada juga sprinkle bentuk bintang. Ini semakin banyak bentuknya, semakin menarik perhatian anak-anak dan semakin cepat habisnya ya. Ini sudah selesai dihiasnya. Kita diamkan di suhu ruang saja sekitar setengah jam sampai dia coklatnya set seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam toples. Setiap layernya kita beri kertas agar tidak mudah menempel. Nah, ini dia, satu adonan bisa menjadi 5 jenis cookies. Nah, ini cookiesnya cantik-cantik ya. Ini pertama ada cookies kaca. Cookies kaca ini unik banget dan pasti banyak yang suka. Nah, ada donat cookies, kue semprit. Ini ada forte cookies. Lalu yang terakhir ada putri salju Milo. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan resep unik dan ide jualan lainnya. Wassalamualaikum.